kita mulai ya. Seru juga. Oke, baik, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan semuanya. Puji syukur kita ketemu kembali pada hari Minggu ini. Sudah satu minggu, ada banyak peristiwa ya dalam satu minggu ini. Ada ya kemarin kita bagi yang merayakan ya, ada tahun baru versi kalender bulan ya, punya Imlek di selamat tahun baru bagi sekaliannya. Kampanye juga sudah berakhir ya. Akhirnya. Oke ya, jadi tapi yang tidak berakhir adalah pembelajaran kita ke firman Tuhan. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Kita akan melanjutkan Wahyu pasalnya yang ke 21. Oke, dan kita akan baca sekarang ayat 9. Kita masuk di ayat 9 ya, ayat 9. Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan pasal 22 ayatnya yang kelima. Di sini kita akan baca. Kembali saya akan ajak kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 9, dimasukkan ayat 10 sampai nanti pasal 22 ayatnya yang kelima. Oke, sudah dapat? Saya akan mulai ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu ia roh yang membawa kepada sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia berkata kepada supaya yang itu turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar dan tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 besar, dan di atasnya tertulis 12 nama. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu punya atas sisi, panjangnya sama lebarnya, dan dia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 saja panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sanis, dasar yang ketujuh batu rangka cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu jasmine, dan yang ke-12 batu cucu. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat tempat suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah tempat sucinya. Demikian juga anak domba itu.
Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis dan orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Oke, lanjut lagi. Lalu ia menunjukkan pada sumber air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari harta Allah tanpa batas. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka dia akan dilalui tata Allah dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. dan malam tidak akan ada sisa, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oke, mari kita bersatu berdoa. Saya minta Pak Heri minta. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih setiamu yang Tuhan limpahkan pada kami. Pada hari ini kami dari rumah kami masing-masing di tempat ini untuk berbakti, untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau dengan hikmat atau budi buat Gembala Stephen Tuhan untuk menjelaskan, menerangkan apa yang ada tertulis firman-Mu ini Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh lebih mengerti akan firman-Mu dan menjadikan kami firman-Mu kekuatan dan lebih dekat lagi kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi kita di isian kita, dan bagi yang kalau misalnya ada yang ketinggalan atau hilang, saya ada berikan sekitar 5 lagi dari di belakang itu, siapa tahu masih ada yang perlu boleh diambil. Tapi kita sudah sampai di poin kita yang kelima kalau saya tidak salah. 4 sudah kan? 5 sudah, jadi kita masuk 5 sekarang. Ya, kita masuk 5. 4 sudah. Nah, di poin nomor 4 itu saya sedikit mengingatkan. Jadi kita masuk ke ayat 9 ini, judulnya adalah Yerusalem Baru. Dan ini akan menceritakan kepada kita tentang, intinya adalah tempat tinggal kita di dalam kekekalan nanti. Gitu kan? Tempat tinggal kita di dalam kekekalan yang akan disebut sebagai Yerusalem Baru. Dan ada kontras yang luar biasa antara ayat 8 dengan ayat 9 dan seterusnya. Jadi boleh dikatakan inilah yang paling menentukan bagi seorang manusia. Yang paling kontras yang paling parah di manusia ini bukanlah di kontras di dalam dunia ini. Ya, kadang-kadang di dunia ini kita melihat misalnya ada kesenjangan ekonomi. Ya, Jakarta tidak terlepas. Ada kota-kota besar lain di mana mungkin di satu sisi ada gedung-gedung mewah, terus di sampingnya ada kayak tempat-tempat kumuh dan sebagainya. Ya, dan kita melihat wah ada kesenjangan yang begitu besar, begitu kan. Namun bukan itu kesenjangan atau bukan itu kontras yang paling berbahaya dan paling ekstrim, tetapi kontras yang paling berbahaya dan paling ekstrim adalah antara ayat 8 dengan ayat 9 dan seterusnya di sini. Ya, di mana ayat yang ke-8 dalam Wahyu pasal 21 berbicara mengenai nasib orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, yang tidak percaya, yang kalau minggu lalu kita bilang tidak pernah lahir baru, tidak pernah dilahirkan kedua kali, maka dia akan masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, itulah kematian yang kedua. Nah, dikontraskan dengan keindahan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengenal Dia. Dan ini intinya adalah mengenai siapa yang kita kenal, dengan siapa kita punya hubungan, dengan siapa kita punya koneksi.
Ya, dan kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, kalau kita adalah bagian dari pihak Dia, kalau kita adalah bagian dari anak-anak Dia, maka kita mewarisi semua yang Dia miliki. Begitu. Jadi kita ikut menikmati semua yang Tuhan miliki. Itu adalah sesuatu yang wajar, dan itu digambarkan di dunianya. Kita tahu ya, banyak orang bilang, oh karena ya oke lah, kita nggak usah masuk politik ya. Misalnya anaknya si ini, wah tentu dia ini kan mewarisi bapaknya punya atau lain sebagainya. Dan ya kalau kita adalah anak Allah, makanya dikatakan bahwa kita adalah ahli-ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Ahli-ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kalau kita membaca ayat 8, kalau kita bandingkan dengan ayat 9 dan seterusnya, nomor satu untuk diri kita sendiri dulu, ya, bahwa dan ini yang waktu saya masih muda, waktu saya masih remaja, yang akhirnya mendorong saya untuk diselamatkan waktu itu, ya, dan adalah pemikiran bahwa nasib saya dalam kekekalan itu, ya, jangan saya pertaruhkan hanya karena hal-hal yang remeh di dunia ini. Misalnya saya jadi peduli apa kata orang, bagaimana orang mungkin menertawakan saya atau apa segala macam. Ngapain saya menggantungkan nasib saya dalam kekekalan demi hal-hal ini? Begitu kan, ini suatu hal yang sangat bodoh sekali begitu, ya. Dan kenapa saya mau menggantungkan nasib kekekalan saya pada hal-hal yang ya apa pendapat orang atau masalah ini, ya itu bodoh sekali. Jadi nanti saya berdiri di hadapan Tuhan. Jadi ini berbicara mengenai nasib dalam kekekalan. Nah, jadi nomor satu, kita melihat, kita pastikan untuk diri kita sendiri, ya, bahwa kita akan ikut bagian dalam yang ayat 9 dan seterusnya ini, bukan yang ayat 8, ya. Tapi nomor dua, kita jadi berpikir juga bahwa bagaimana dengan orang-orang lain, ya kan, yang kita kasihi. Dan saya ingat waktu saya pertama diselamatkan, saya langsung berpikir waktu itu tentang bagaimana dengan ya orang-orang yang saya kasihi, gitu, ya. Waktu itu saya diselamatkan masih remaja, saya langsung berpikir bagaimana dengan adik saya, bagaimana dengan siapa saya, apakah mereka sudah diselamatkan dan lain sebagainya. Jadi kita langsung berpikir harus sebanyak mungkin orang mengetahui tentang hal ini, gitu ya. Oke, nah tapi kita masuk ke ayat 9 dan seterusnya. Di sini kita dikasih gambaran, ya, tentang suatu kota katanya di sini. Coba kita lihat ayat 9 dulu. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Itu lalu dia berkata padaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba itu. Jadi pengantin perempuan, ya kan? Pengantin perempuan, ya, mempelai anak domba itu. Dan ingat bahwa hubungan antara Tuhan dengan manusia, ya, sering digambarkan dengan berbagai cara. Hubungan antara Tuhan dengan manusia sering digambarkan, ya, salah satu penggambarannya adalah penggambaran antara mempelai laki-laki atau suami dan istri. Nah, ini adalah suatu gambaran, ya, suatu bahwa ada suatu kedekatan, keintiman lah begitu yang begitu erat antara Tuhan dengan manusia di sini. Nah, lalu ayat yang ke-10, pengantin ini siapa? Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lalu tinggi. Ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, yang turun dari sorga, dari Allah. Jadi mempelai anak domba di sini, ya, mempelai anak domba. Dikatakan mempelai anak domba. Ya, mari aku akan memperlihatkan kepada kamu mempelai anak domba, kata malaikat. Lalu kemudian dikasih lihat apa? Yerusalem. Ya, dikasih lihat Yerusalem. Nah, Yerusalem itu bukan Yerusalem yang sekarang ini ada, ya, tapi sering kita sebut sebagai Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru ini turun dari sorga, dari Allah. Coba kita lihat kembali ke ayatnya yang kedua. Jadi lihat kembali, waktu kita di ayat 2 tadi kita bilang kita akan bahas Yerusalem baru belakangan. Nah, ini disebut Yerusalem baru di sini. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Nah, ini namanya, ya, Yerusalem baru. Kontras dengan Yerusalem yang sekarang. Nah, kalau Yerusalem yang sekarang ini kan tempat konflik sekarang, kan?
tempat konflik, dan juga Yerusalem yang sekarang ini adalah tempat di mana bahkan Tuhan bilang bahwa itulah tempat di mana nabi-nabi semua dibunuh, begitu kan? Bahkan termasuk Tuhan kita Yesus sendiri juga mati dibunuh di kota Yerusalem, di Yerusalem yang lama. Tapi ini Yerusalem yang baru. Ya, suatu kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, sekarang pertanyaan kita, mengapa suatu kota bisa disebut sebagai mempelai? Ya kan? Yerusalem baru kan suatu kota, walaupun katakanlah kota yang kudus, tapi kenapa kota ini kok bisa disebut mempelai? Apakah Tuhan Yesus memang menikah dengan suatu kota, gitu kan? Nah, jelas bukan, gitu. Karena kota itu kan apa sih? Nah, tetapi kenapa disebut mempelai? Karena siapa yang tinggal di dalam Yerusalem baru ini? Jadi istilahnya penduduknya, warganya. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam, gitu kan? Orang-orang yang tinggal di Yerusalem baru inilah mempelai dari anak domba ini. Jadi Tuhan bukan mempelainya itu kayak gedung-gedungnya. Ya, kalau misalnya kita bayangkan suatu kota kan mungkin ada rumah, ada gedung, entah ada apa lagi di dalamnya. Ya. Bukan itu yang mempelai, itu kan benda-benda mati. Tapi yang mempelai, kenapa Yerusalem baru disebut sebagai mempelainya? Mempelai anak domba, karena siapa yang akan tinggal di sana? Siapa yang akan menjadi warga dari Yerusalem? Dan kalau kita lihat lebih lanjut lagi, kita kembali lagi di dalam, kita masuk ke isian kita dulu ya. Isian kita nomor 5, pasal 21 ayat 9 dan seterusnya adalah salah satu pasal terindah dalam Alkitab, karena menggambarkan, kita bilang, rumah abadi atau tempat tinggal abadi. Ya, tempat tinggal abadi atau rumah abadi bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang percaya. Jadi ya, rumah kita di masa depan, rumah yang sedang dipersiapkan oleh Yesus Kristus. Coba kita lihat balik di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang 1-3 sebenarnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Wah, ini sangat menarik ya, janganlah gelisah hatimu. Nah, kita hidup di tahun 2024, dan kalau kita mau gelisah pasti bisa aja ya, bisa saja ada yang kita gelisahkan. Bisa saja ada yang membuat kita khawatir. Entah itu masa depan, entah itu politik, entah itu perang, entah itu ekonomi. Bisa banyak saja bisa kita kena. Dalam konteks Yohanes 14 di sini, Tuhan Yesus sedang memperingatkan murid-muridnya, sebentar lagi aku akan disalib, begitu. Aku akan mati. Murid-muridnya kan gelisah di situ. Wah, bagaimana nih? Dan mereka akan merasa bahwa seolah-olah Tuhan dan guru mereka diambil dari mereka. Tapi Tuhan bilang jangan gelisah, ya. Percayalah kepadaku, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita di sini, supaya nanti Dia akan tinggal bersama dengan kita. Ya. Dan tempat itu, ya kan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu tempat itu apa? Nah, coba kita balik ke Wahyu 21. Tadi kan kita baca ayat 2 tadi. Wahyu 21 ayat 2. Ya, Yerusalem baru. Lalu ayat yang ketiganya, apa yang situ dikatakan? Ayat 3-nya, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Jadi ini menepati apa yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa dimanapun aku berada, kamu akan berada. Dan Tuhan akan tinggal bersama dengan manusia, dan rupanya itu adalah Yerusalem baru, tempat tinggal kita yang akan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan itu disebut sebagai Yerusalem baru di sini.
sehingga disebut mempelai. Jadi mereka berdua ada di satu tempat itu. Ya, Konteks mempelai ini. benar. Ya, benar. Ya. Intinya kalau orang jadi mempelai kan ya tinggal serumah gitu kan. Iya. Ya, tadinya kan tidak tinggal serumah, gitu kan. Ya, sebelum menikah mestinya nih gitu kan. Kecuali ada yang curi start gitu. Ya, curi start kan. Tapi kalau saya belum menikah kan ini tidak tinggal serumah, gitu kan. Terus setelah menikah baru tinggal serumah. Jadi jadi mempelai gitu ya. Oke, A. Pertama-tama 5A ya, Yerusalem baru disebut juga mempelai anak domba atau pengantin ya. Pengantin anak domba. Yerusalem baru disebut juga pengantin anak domba atau mempelai anak domba, mengacu kepada penduduknya. Mengacu pada penduduknya. Pengantin Tuhan itu bukan jalan yang dari emasnya, itu dekorasinya aja, gitu. Itu dekorasi. Sama seperti seorang pengantin perempuan itu kan biasanya tampil sangat cantik pada hari pernikahan, gitu kan? Dengan segala pernak-pernik lah, gitu. Yang dirias dan sebagainya. Mungkin dia pakai perhiasan yang kalau hari-hari biasa dia tidak akan pakai, dan sebagainya kan. Dan jadi ya itu hiasannya, tapi pengantinnya ya orangnya begitu. Istilah mempelai dipakai untuk orang Israel pada zaman PL dan untuk orang-orang Kristen pada zaman B. Dipakai untuk orang Israel pada zaman PL dan untuk orang Kristen, atau untuk pada zaman PB. Tentu kita bukan bicara Kristen bohongan ya, ini Kristen sejati maksudnya. Itu orang Kristen pada zaman PB. Dan dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Kalau di PL kita bisa baca di banyak tempat Tuhan sebut orang Israel itu mempelainya. Coba kita lihat beberapa tempat. Misalnya di Yeremia pasal 2. Dan ini menarik sekali bahwa ini Yerusalem juga, cuman Yerusalem lama gitu. Yerusalem lama. Coba kita lihat Yerusalem pasal 2. Yeremia, sorry, terus sebelum Yerusalem. Ya, ada Yerusalem pasal 2. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem. Ini kan Yerusalem yang lama gitu, yang mestinya setia sama Tuhan, tapi kemudian gagal gitu. Yerusalem lama ini beritahu kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan, aku teringat pada kasihmu pada masa mudamu, pada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, dimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel, jadi kita bicara ya, Israel adalah pengantin Tuhan. Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi dan ini hanya satu tempat, ada banyak tempat lain. Kita nggak akan baca semua, tapi seperti kitab Hosea menggambarkan Israel sebagai istri Tuhan, ya. Ada banyak lagi tempat yang lain di mana Israel disebut sebagai pengantin Tuhan di sini. Nah kemudian kalau di Perjanjian Baru, nah ini juga ada, di mana Perjanjian Baru orang-orang percaya disebut sebagai mempelai Kristus. Ada beberapa tempat, misalnya di 2 Korintus sebentar. 2 Korintus pasal 11. Oke, 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. Ini salah satu tempatnya dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, jadi Paulus menggambarkan bahwa kita yang sudah percaya pada Kristus itu bagaikan pengantin yang sudah ditunangkan dengan Kristus. Ya, dan kita menantikan saatnya dijemput oleh mempelai laki-laki kita untuk masuk ke rumah dia, gitu kan? Jadi
gambarannya seperti ini, tapi ada satu peringatan dalam apa yang Paulus katakan. Sama seperti di Perjanjian Lama, Tuhan sering memakai gambaran pengantin atau istri itu justru untuk menegur Israel bahwa kalian ini bagaikan istri yang tidak setia, bagaikan seorang pengantin yang tidak setia, karena aku sudah beristri kamu, tapi kamu malah ikut yang lain, ikut ilah-ilah lain, kan? Sering motif itu di dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Baru juga ada suatu peringatan di sini, seperti yang Paulus katakan. Tapi aku takut, aku cemburu dengan cemburu ilahi. Jadi cemburunya Tuhan itu juga sering digambarkan seperti suami istri begitu. Ada padanannya. Dan cemburu Tuhan itu bukan cemburu yang tidak sehat. Ada orang di dunia ini yang cemburu tidak sehat. Cemburu tidak sehat di mana misalnya jadi pasangannya tidak boleh salaman sama orang gitu kan. Jadi dia nih jadi cemburu itu tidak ya, tapi cemburu Tuhan adalah cemburu yang benar gitu ya. Jadi cemburu itu adalah ketika ada suatu hubungan eksklusif nih. Hubungan antara Tuhan dengan manusia itu hubungan yang eksklusif. Artinya tidak boleh ada Tuhan lain. Tidak boleh ada Tuhan lain. Ya, nah, antara suami istri ini juga eksklusif gitu. Tidak boleh ada pihak lain. Dan perasaan cemburu itu adalah suatu yang Tuhan taruh untuk melindungi ini ya, dari serangan-serangan pihak ketiga gitu. Nah, Paulus bilang, aku cemburu dengan cemburu ilahi karena kalau kita baca lebih lanjut ya, ada bahaya bahwa orang-orang Korintus dibelokkan dengan apa katanya? Nah, coba kita lihat ya. Masih kita lihat ayat 3 sini. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati pada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dalam kelicikannya. So, kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ketika ada Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain daripada apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan seterusnya kepada kita, maka ada satu bahaya di situ. Bahaya bahwa kesetiaan kepada Kristus melenceng. Oke, kita kembali lagi ke dalam isian kita. Jadi karena di dalam Perjanjian Lama Israel disebut sebagai istri atau mempelai, dalam Perjanjian Baru yang orang-orang Kristen hari ini yang percaya pada Yesus disebut sebagai istri, disebut sebagai mempelai, maka kita bisa menyimpulkan bahwa mempelai Kristus mengacu kepada semua orang percaya di segala zaman. Ya, pada akhir-akhirnya, ujung-ujungnya, ya. Mempelai Kristus mempelai Kristus mengacu pada semua orang yang percaya di segala zaman, karena semua orang yang percaya di segala zaman ujung-ujungnya akan tinggal di Yerusalem baru. Ya. Tetapi mungkin entry-nya beda-beda. Ya, jadi yang pertama sepertinya adalah orang-orang di zaman gereja. Kita lah yang akan pertama masuk surga dengan tubuh kemuliaan karena ada rapture. Kemudian setelah itu 7 tahun kemudian baru orang-orang PL masuk ke surga dengan tubuh yang dimuliakan. Ya. Jadi masuknya beda-beda, ya, tetapi ujung-ujungnya semua orang yang percaya, semua orang beriman, semua orang yang diselamatkan akan tinggal di Yerusalem baru, akan menjadi mempelai Kristus. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi. B, Yerusalem baru adalah suatu kota dalam pengertian literal. Jadi Alkitab menyebutnya suatu kota. Jadi kita percaya Yerusalem baru adalah suatu kota. Kota berarti ada spasialnya, ada dimensinya. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Yerusalem baru sama dengan surga? Ya, apakah Yerusalem baru sama dengan surga? Ya. Dan kita bilang, ya Yerusalem baru itulah yang sering kita bilang sebagai surga. Gitu. Ya. Atau istilahnya Yerusalem baru itulah tempat kita akan tinggal di dalam kekekalan. Gitu. Nah,
Karena ada dikatakan di sini turun dari sorga, 2 kali disebut begitu ya di pasal 21 ayat 2. Aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga. Ya, kemudian lanjut lagi di ayatnya yang ke 10, ayat yang ke 10 disebut juga di situ Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Dan kita bilang bahwa ya turun dari sorga. Ya. Nah, pengertian jadi gini, kata sorga itu sendiri kita sudah pernah sebut ya. Kata sorga dalam bahasa Ibrani itu kan Shamayim dalam bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani-nya dia adalah oranos. Nah, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, Shamayim maupun oranos ini sama-sama bisa mengacu kepada 3 hal, bahkan bisa mengacu pada atmosfer, bisa atmosfer bumi, ya, langit gitu. Nah, jadi langit dan sorga itu sama ya, dalam bahasa ini. Atmosfer bumi, ya, kemudian bisa mengacu ke luar angkasa, bisa mengacu kepada tempat Allah. Tempat Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, ya, itu bisa juga dia turun dari misalnya dari luar angkasa atau dari apa? Ya. Dan maksudnya adalah bahwa adiknya kan ini saya tafsirkan seperti inilah. Bumi yang lama, ini kan bumi kita sekarang dengan alam semestanya, dengan matahari yang lebih besar lagi sebenarnya kan? Ini bumi yang lama. Jadi ada bumi, kemudian ada atmosfer bumi, kemudian di luar angkasa, kemudian tahta Allah kan entah di mana lagi, kan? Di luar itu lagi. Nah, ketika bumi yang lama dan langit yang lama ini dihancurkan dalam api, tentu yang tahta Allah ini tidak dihancurkan. Ya. Tapi kemudian Tuhan menciptakan apa? Langit baru dan bumi baru. Ada langit baru dan bumi baru. Nah, kemudian tahta Allah yang tadinya tidak dihancurkan ini, atau tempat Allah tidak dihancurkan ini, lalu sekarang digabungkan ke sini, ya turun ke bumi. Itu ya, turun ke bumi. Jadi kita bilang bahwa kalau saat ini ada pemisahan. Ini adalah tempat manusia, tempat Allah nggak tahu di mana. Tempat Allah nggak tahu di mana. Tempat manusia terpisah dari tempat Allah. Tetapi dalam Yerusalem baru, temanya adalah sekarang Allah tinggal bersama dengan manusia. Ini temanya. Sama seperti tema kembali suami istri dan pengantin. Lucu dong kalau jadi pengantin tapi tinggalnya bisa. Jadi yaitu akhirnya setelah diciptakan langit baru dan bumi baru, tempat tinggal Allah ini turun dan bersama dengan manusia. Langit itu bukan atmosfer kan? Langit baru, bumi baru itu semuanya termasuk atmosfer, termasuk luar angkasa. Oke. Baik, kita masuk ke poin nomor 6 kita. Di mana kita bilang deskripsi Yerusalem baru menekankan keindahan dan kemuliaan. Ya, kalau kita membaca deskripsinya tadi sudah kita baca, menekankan keindahan dan kemuliaan. Nah, kemuliaan ini 6A, semua kemuliaan ini tentu berasal dari Allah. Semua kemuliaan ini berasal dari Allah. Sebagaimana di ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan diibaratkan dengan permata
permata yang paling indah. Nah, permata ini adalah hal yang paling berharga atau berkilau yang manusia kenal. Makanya digambarkan seperti itu. Digambarkan dengan permata. Berkilau-kilau, berharga, indah, mahal. Kemudian B, kota ini memiliki tembok dan gerbang. Memiliki tembok dan gerbang. Tujuannya bukan untuk perlindungan, karena tidak ada musuh lagi. Ya, kalau kota-kota di zaman abad pertama, waktu kitab Wahyu ini ditulis, kebanyakan kota masih sangat memerlukan tembok. Dan itu adalah untuk perlindungan. Ya, kota yang tidak bertembok itu dianggap kota yang lemah. Dan kita masih ingat itu salah satu misinya Nehemia, ya, yaitu dia mau membangun kembali tembok Yerusalem. Karena dia dengar Yerusalem nggak ada tembok, dan selama Yerusalem tidak ada tembok menjadi cemoohan. Sampai musuh-musuh orang Yahudi berkata, mereka mau bangun tembok apa? Ya, temboknya mungkin tembok mainan kali, gitu kan. Kalau ada seekor anjing hutan datang ke sana lompatin, temboknya roboh. Jadi mereka mengejek. Karena suatu kota tanpa tembok itu lemah sekali. Nah, tapi tidak demikian di Yerusalem baru. Dia memiliki tembok bukan untuk perlindungan, ya. Karena tidak ada musuh, tetapi adalah untuk, ya, tanda batas, dan juga untuk menunjukkan bahwa sebagian orang tidak bisa masuk. Jadi bahwa ada manusia yang tidak bisa masuk di sini, yang sudah di dalam lautan api. Macam simbolis bahwa ini adalah tempat yang hanya untuk orang tertentu saja. Dan bahwa temboknya bukan untuk perlindungan, itu menjadi jelas dari dimensinya. Ya, kalau kita lihat tadi, dimensi kota ini sendiri, kotanya katanya berapa? Coba kita lihat di sini. Ayat 16. 12.000 stadia. Jadi kita lompat sedikit ya, nanti kita balik lagi. Lompat sedikit ke ayat yang ke E, kita 6E. Kota ini sangat besar. 12.000 stadia, 12.000. Satu stadium atau ya mereka istilahnya stadium itu kurang lebih 200 meter. Jadi kalau 12.000 stadia berarti berapa? 12.000 kali 200 2,4 juta meter. Berarti 2.400 kilometer. Jadi kotanya kota yang besar sekali. Ya. Bayangkan kotanya 2.400 kilometer. Panjangnya, lebarnya sama, dan apalagi tingginya juga sama. Jadi ini kota yang 3 dimensi rupanya. Kayak kota yang kayak khusus. Dan dimensinya luar biasa ya. Nah, saya tidak paham ada teknologi apa yang Tuhan punya sehingga kotanya bisa kayak kubus begini. Karena kalau kota manusia kan 2 dimensi kan, yang paling naiknya dikit lah, pencakar langit gitu. Tapi kota ini digambarkan katanya lebar, panjang, dan tingginya sama. Lebar, panjang, dan tingginya sama, dan masif sekali. 2.400 km itu berarti dari Jakarta ke Surabaya itu berapa? Hah? 1.000 ya? Oh, itu lebih besar dari Pulau Jawa, satu kota doang. Jauh lebih besar. Ya, jadi belum lagi lebarnya, belum lagi tinggi. Mungkin tingkat. Hah? Tingkat kali ya, bisa tinggi. Ya, makanya saya nggak tahu ada teknologi apa di sini. Ada teknologi apa di sini? Khalifa aja berapa? Yang memungkinkan ini. Nah, tapi kemudian kita lihat temboknya itu katanya berapa? 144 hasta. Nah, satu hasta itu kira-kira setengah meter.
Jadi 140 hasta itu adalah 72 meter. Nah, kalau kita hari ini melihat tembok yang 72 meter, kita akan melihat itu tinggi sekali. Wih, tinggi banget. Temboknya 7 naik, ya, memang ya. Ia mengukur temboknya 144 hasta. Tapi kita tidak dikasih tahu yang diukur temboknya 144 hasta ini maksudnya lebar temboknya atau tinggi temboknya. Kita nggak dikasih tahu, ya. Karena lebar tembok juga bisa sangat lebar gitu. Kayak tembok Cina itu di beberapa tempat kan lebar itu, bisa mobil masuk di atasnya. Ya. Atau mungkin tebalnya kali. Ya, tebalnya maksudnya. Tebalnya ya. Lebarnya gitu kan. Kita nggak tahu, tapi katakanlah misalnya tingginya. Kalau tingginya 72 meter, itu kan berarti kalau ukuran kita sekarang sangat tinggi. Tapi dibandingkan tinggi yang 2400 ini seuprit doang. Iya. Nggak kelihatan ini. Itu ada tebalnya kali. Hah? Untuk buatnya ini tebal-tebal. Jadi apa ini hanya maksudnya makanya terlihat bahwa tembok ini bukan dibangun untuk misalnya ada musuh jadi tembok ini ada enggak. Ya. Tembok ini untuk menyatakan semacam teritori lah, menyatakan teritori. Oke, C, balik ke C lagi. Fakta bahwa ada nama 12 rasul, juga ke-12 suku Israel. Jadi 12 rasul ada masuk di situ, ya, tertulis di pintu gerbang. Jadi ada nama 12 rasul tertulis di 12 pintu gerbangnya. Kemudian ada nama-nama suku Israel juga. 12 nama suku Israel tertulis di pintu gerbangnya, dia 12. Ya, di pintu gerbangnya ada 12 malaikat, di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Kemudian yang nama rasul ada tertulis di ini batu dasar, di batu-batu dasarnya ya. Oke, jadi dalam misian kita fakta bahwa ada nama 12 rasul sekaligus 12 suku Israel memberitahu kita bahwa ini tempat bagi umat Allah, ya, tempat umat Allah, ya, tempat umat Allah baik PL maupun PB. Ya. D. Bentuk, ukuran, dan bahan dari kota ini diberikan sehingga kita harus mengartikan kota ini secara literal. Kita harus artikan secara literal. Dan F, ada penekanan kekayaan kota ini sengaja Tuhan deskripsikan untuk mengingatkan manusia agar tidak terpukau oleh dunia ini. Ya. Karena kalau kita tidak ada komparasi, kita akan terpukau oleh apa yang ada di depan mata. Ya. Gambarannya kayak misalnya orang yang dari kampung, dia tidak pernah melihat, bukan diskriminasi orang kampung juga sih, ya, tapi ya misalnya ada orang dia nggak pernah lihat ini kemewahan di tempat ini, nah, lalu dia melihat sedikit dia sudah terpukau. Apa dia sadar bahwa ada yang lebih hebat lagi. Nah, kita itu seperti itu sekarang ini. Kita belum melihat kemuliaannya sorga. Jadi kita gampang terpukau oleh kemuliaan dunia ini. Dan kemuliaan dunia ini memang bisa menyilaukan kita. Kita tidak sangkali bahwa ya kemuliaan dunia ini hebat juga. Karena kita tidak ada perbandingannya. Tidak ada perbandingannya. Tapi kalau misalnya kita percaya dan kita membaca apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita, maka kita akan punya suatu pertahanan bahwa saya tidak perlu terpukau dengan apa yang ada di dunia. Karena apa yang saya miliki di surga jauh lebih hebat, jauh lebih hebat. Dan memang saya belum lihat, tapi saya melihatnya dengan iman. Ya. Ada nama 12 rasul, berarti Yohanes sudah lihat namanya sendiri. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi, gitu ya. Apa 12 rasul ya? Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini karena waktu kita sudah habis, ya. Jadi nanti kita akan moga-moga selesaikan di minggu yang akan datang untuk kertas ini. Oke, kita akan tutup dalam
dalam doa. Pak Ronald mungkin juga dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penguraian firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat Stephen yang sudah Engkau berikan kesehatan serta hikmat sehingga memberikan penjelasan kepada kami untuk firman-Mu pada pagi ini. Sebentar lagi kami akan ikut kebaktian umum. Tuhan kiranya sertai kami dalam sepanjang acara ini, sehingga apa yang dibagikan nanti boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.